Muhammad Nabi Rasul yang akhir. Senang hati ban sigom aso langit ngan dunia. Ne pedang hukum pesabo umat belam tribri. Makmu belahi aso dunia hudip mulia. Ne puturi hak meakhlak so bumonyo dekabu betau ujub ria bet dalam jiwa. Al-Quran hadis kena menemat ketanyo bepengenan dro ulama kerba ambia. Ulama tak petimang, tak sayangan, tak cinta. Ulama labang nangro yang peterang sepodonya. Ulama beta benci, beta caci, tak hina. Ulama waris Nabi tungkat ketanyo dumna. Adat bapa temerem hukum basya kuala kanon niba putro fangersang niba bintara. Bandung berjiwa pulang petimang Aceh mulia. Rakyat taat ke Tuhan iman sabilam dada. Mesti mata ura benga semelodonya. Berdahai ason nanggawa sedat yangnya ulama. Martabat manyang berdiri wang kenolam nanggro. Metua bumo Aceh mewa belagi nyangka. Muhammad Nabi Rasul yang akhir. Senang hati ban sigom aso langit ngan dunia. Ne pedang hukum pesabo umat belam tribri. Makmu belahi aso dunia hudip mulia. Meakhlak so bumonyo dekabu betau ujub ria bet dalam jiwa. Al-Quran hadis kena menemat ketanyo bepengenan dro ulama kerba ambia.
adat bapa temerem mukum basya kuala kanon niba putro fangar samani ba bintara bandum berjiwa pulang peti mengaje mulia rakyat taat ke Tuhan iman sabilam dada mesti mata ura benga semelodonya berdahai ason nanggaw setadiangnya ulama martabat manyang berdiri wang kenolam nanggro metua bumo Aceh mewa belagi nyangka Muhammad Nabi Rasul yang akhir senang hati ban sigom aso langit ngan dunia ne pedang hukum pesabo umat belam tribi makmu belahi aso dunia hudip mulia meakhlak umma sobumonyo dekabu betau ujub ria betnalam jiwa Al-Quran hadis kenapa menemat ketanyo bebengenang ulama kerba ambia ulama tak petimang tak sayang entah cinta ulama labang nangro yang peterang sepodonya ulama beta benci beta jadi tak hina ulama waris nabi tungkat ketanyo dumna adat bapa temerem mukum basya kuala kanon niba putro fangar samani ba bintara bandum berjiwa pulang peti mengaje mulia rakyat taat ke Tuhan iman sabilam dada mesti mata ura benga semelodonya berdahai ason nanggaw setadiangnya ulama martabat manyang berdiri wang kenolam nanggro metua bumo Aceh mewa belagi nyangka
Muhammad Nabi Rasul yang akhir. Senang hati ban sigom aso langit ngan dunia. Ne pedang hukum pesabo umat belam tribri. Makmu belahi aso dunia hudip mulia. Ne peturi hak meakhlak umma sobu monyo. Degabu bet tau ujub ria bet nalam jiwa. Al-Quran hadis kena bermenema. Abuya Mudawali Al-Khalidi adalah pimpinan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang lahir pada tahun 1917 Masehi. Beliau pernah berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki, seorang ulama di Mekah, murid dari Said Abi Bakar Shatta, pengarang kitab I'anatul Talibin. Semua dayah di Aceh sekarang merupakan cabang yang memiliki sanad ilmu kepada beliau. Murid-murid Abuya Mudawali sangat alim di zamannya, seperti Abu Tanoh Mirah, ahli ilmu usul fiqh, Abu Aziz Samalanga, ahli ilmu mantik, Abu Kemala, ahli ilmu tauhid, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Tidak diragukan lagi kalau Abuya Mudawali memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan ketinggian ilmu Abuya sangat jelas seperti matahari di siang hari. Saya pernah mendengar Abu Syekh Hasanul Basri, pimpinan LPI Mudi Masjid Raya Samalanga, mengatakan penjelasan atau tahqiq kitab kuning Abun Aziz Al-Mantiki berada 10 derajat di bawah tahqiq Abuya Mudawali. Abu Syekh Hasanul Basri mendengar perkataan ini dari Abun Jinib, ayahanda Ayah Sob atau Tusuk. Abun Jinib merupakan murid Abun Aziz dan juga murid Abuya Mudawali. Berarti bisa kita pahami bahwa ilmu Abuya Mudawali sangat tinggi sekali. Dan dalam tulisan Abu Kemala tertera bahwa ketika seorang ulama Hindia berkunjung ke pesantren Abuya dan mengikuti pengajian kitab Tufa pada Abuya, lalu ulama tersebut berkomentar, "Saya telah mengelilingi negara-negara Islam di Asia Tengah dan Asia Tenggara, dari Pakistan, Mesir, Makkah, Madinah, Yordania, dan Malaysia. Namun belum pernah mendengar pembahasan kitab ini setinggi pembahasan yang saya peroleh di pesantren ini." Pada akhir tahun 2012, saya bersama kawan-kawan dari Mudi Mesra menjalankan misi dakwah ke Subulus Salam melalui salah satu sayap dakwah LPI Mudi Mesra, yaitu Hamas, Himpunan Antar Mahasiswa dan Santri. Di sana kami menetap di Dayah Minhajus Salam, yaitu dayah perbatasan di Subulus Salam, pimpinan Abu Syam. Pada suatu hari beliau sempat berbagi cerita kepada saya tentang salah seorang ulama terkemuka di Mandailing Sumut, pendiri pondok pesantren Mustafawiyah, yaitu Syekh Mustafa, yang merasa kagum dengan ketinggian ilmu Abuya Mudawali. Syekh Mustafa merasa heran dengan berita yang tersebar bahwa di Labuan Haji Aceh Selatan ada seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, yaitu Abuya Mudawali Al-Khalidi. Syekh Mustafa yang sangat lama pernah mengajar di Masjidil Haram belum pernah menemukan seseorang yang sangat tinggi ilmunya seperti Abuya Mudawali yang beliau dengar dari berbagai kabar. Akhirnya, untuk menghilangkan cahaya bintang kekaguman yang terus bersinar dalam pikirannya, maka Syekh Mustafa berangkat ke Aceh untuk berjumpa langsung dengan Abuya. Tiba di sana, Syekh Mustafa langsung mengikuti pengajian Abuya Mudawali dengan bacaan kitab Ghayah Usul, yaitu salah satu kitab monumental Abu Zakaria Al-Ansari dalam ilmu usul fiqh. Syekh Mustafa melontarkan puluhan pertanyaan semenjak pagi sampai duha kepada Abuya Mudawali, dan dengan mudah semua pertanyaan tersebut dijawab oleh Abuya. Setelah itu Syekh Mustafa kehabisan pertanyaan, maka giliran Abuya bertanya kepadanya dengan hanya satu pertanyaan.
Syekh Mustafa tidak bisa menjawab dan lalu beliau pingsan sampai duhur. Kemudian ketika Syekh Mustafa mau pulang, beliau mengatakan haza fauqa ma yuqal. Maksudnya Abuya Mudawali ketinggian ilmunya melebihi apa yang telah dikabarkan orang. Abuya Mudawali meninggal dunia pada tanggal 11 Syawal 1381 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret tahun 1961 Masehi, tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hari Selasa, dan dikebumikan di Komplek Daya Darussalam Labuan Haji. Beliau meninggal dunia dalam usia yang masih terhitung muda, yaitu 44 tahun. Bisa kita bayangkan, kalau seandainya beliau berumur panjang, pasti sangat banyak ulama di Aceh yang lahir dari didikan beliau. Namun, yang pasti itu semua ada hikmahnya yang tidak kita ketahui. Allah mengambil beliau kembali di saat umurnya yang masih muda. Semoga sedikit banyaknya keberkahan beliau mengalir dalam dada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ceramah ke Aceh, kata orang Aceh, di tempat kami ada 4 wali Pak Ustaz. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali ini dari mana mengambil tarekat Naqsabandiyah? Syekh Muhammad Wali murid langsung dari Syekh Abdul Ghani. Makanya hubungan pesantren Darussalam Saran Kabun Batu Besurat dengan Aceh dekat luar biasa. Syekh Muhammad Wali punya murid Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, dapat gelar doktor dari Al-Azhar Mesir, sudah meninggal dunia, melanjutkan dari ayahnya. Ini saya buat. Syekh Sulaiman Zudi punya murid banyak. Syekh Sulaiman Zudi punya murid pertama Abdul Wahab Rokan, tuan guru besilam. Syekh Sulaiman Zudi punya murid Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak Buya Aidarus. Buya Aidarus punya lagi Syekh Alaidin Atori. Syekh Abdul Ghani punya murid Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya murid, punya anak Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Syekh Sulaiman Zudi punya murid Syekh Ismail Sorga. Mana Sorga? Surau Gadiang, Rokan Hulu. Syekh Sulaiman Zudi pula punya murid, itulah Maulana Ibrahim. Di mana? Bonjol, yang di Bonjol, kumpulan. Syekh Sulaiman Zudi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, Pasir Pangarayan. Syekh Ibrahim ini punya anak perempuan namanya Hajah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini punya anak laki-laki namanya Haji Ahmad MSI. Ada pula orang yang subuh di sini. Nah, itu hubungan dengan Syekh Sulaiman Zudi. Ada jalur lain. Ini jalur-jalur tarekat Naqsabandiyah di Riau. Saya sedang buat kajian tentang ini. Kalau umur panjang, ada waktu saya akan tuliskan nanti jalur-jalurnya, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Karena setiap saya pergi pengajian, saya bukan sekedar ngajar di situ. Saya bawa pena, saya tanya, ada bisa saya foto, mana gambarnya? Saya tanya. Syekh Mahmudin Deli turun kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Khalifah Mayong. Khalifah Mayong punya murid Buya Soman. Itu yang ada di Pelalawan. Jalur yang kedua, Syekh Ja'far Pulau Godang punya murid namanya Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Punya murid Buya Bakhtiar Daud, mengambil tarekat dari beliau. Jadi ada silsilah. Jadi kalau ada anak cucu mereka ini hubungannya akrab dekat, orang bingung, kenapa ini dekat dengan ini, akrab dengan ini? Apa hubungan mereka? Hubungan sanad keguruan, keilmuan. Jadi kalau kita tak tahu tentang satu masalah, jangan menjudge, jangan menghukum. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata pensiun. Saya dari Riau, kabupaten di tempat kami ada yang zakatnya 10 miliar. Saya kata, selesai ceramah, pas acara makan dengan panitia, datang ketua BAS Aceh Barat, Ustaz Somad. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz, kami di Maulaboh ini Aceh Barat, zakat kami dapat 15 miliar. Pelajaran berharga buat saya. Akan datang kalau ingin ceramah, tanya dulu. Tanya dulu. Makanya kami pun kalau ceramah tanya, sini berapa? Di sini baru 4 Pak, baru suami 10. Tapi kalau kita di sini berapa?
أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن. Ada ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini silsilah keilmuannya, sanadnya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itulah pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Bahauddin Naqsyabandi turun ke bawah sampai ke Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Syekh Fatimah punya anak namanya Dr. Andus Ahmad MS. Orang Rokan Hulu. Cucunya langsung. Dan cicitnya, inilah yang di sebelah kanan saya, Ustadz Nofrizal LCMA. Ini senior saya. Senior di Al-Azhar Mesir, saya 98, beliau 97. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Itulah pendiri rumah Surau Suluk yang ada di Sorga, Surau Gadiang. Ustadz tahu dari mana? Saya singgah, saya tengok rumah Suluk, singgah saya ke sana. Saya tengok silsilahnya dari mulai Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi sampai ke atas. Saya foto, saya simpan di laptop sampai ada sekarang. Tak perlu lagi ditulis. Dengan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya baru pulang ceramah diundang di Aceh. Saya tanya-tanya, ternyata di Aceh itu ada ulama yang mereka sebut sampai ke tingkat wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang banjir bandang, tsunami, macam ditahan air, tak kena makam. Rumah kantor hancur, tapi makam Syekh Kuala tidak. Siapa dia? Itulah ulama besar bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili artinya orang singkel. Syekh Abdul Raub Singkel. Makamnya tak kena tsunami sampai sekarang tetap berada. Diberikan Allah karamah walaupun sudah meninggal dunia. Itu diyakini sebagai wali Allah. Satu lagi ada Syekh Kota Krong Kali. Itu pun ulama besar juga. Satu lagi adalah ulama besar yang disebut bernama Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali punya anak namanya Muhibbuddin Wali. Syekh Muhammad Wali bersuluk 40 hari 40 malam kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak, itulah Buya Alaidin At-Tari. Rokan Hulu. Jadi kalau sudah cerita masalah ilmu pengetahuan, maka orang Rokan Hulu. Adapun ayahanda kita yang duduk bersama kita, langsung sisilah nasabnya sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, punya anak murid batin, murid ilmu, murid tarekat. Itulah dia Syekh Ibrahim Kumpulan. Lalu kemudian turun kepada seluruh Riau, Pekanbaru, Rokan Hulu ini ada 3 jalur. Syekh Sulaiman Zuhdi, jalur pertama Syekh Abdul Wahab Rokan, itulah dia di Langkat, Sumatera Utara, mendirikan kampung bernama Babus Salam. Bab artinya pintu, salam keselamatan. Babus Salam. Orang Melayu payah menyebut Babus Salam, nak ke mana? Ke Besilang. Jalur yang kedua, itulah dia kumpulan dari Syekh Sulaiman Zuhdi, turun ke Syekh Maulana Ibrahim, sampai sekarang dipimpin oleh Syekh Abu Bakar, ayahanda kita dari jalur ini. Sedangkan jalur yang ketiga, itulah dia dari jalur Syekh Abdul Ghani, turun ke Syekh Aidarus, turun ke Buya Alaidin At-Tari, yang sekarang diikat dalam ikatan Jatmi, Jamaah Ahli Tarekat Mu'tabarah.
Tidak boleh menerima tarekat kalau tidak mu'tabarah, tak diakui. Apa syarat tarekat itu mu'tabarah? Pertama, bersanad, bersilsilah. Tarekat bersilsilah, tafsir bersilsilah, hadis bersilsilah. Kamu dapat hadis ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu siapa penulisnya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Meninggal 256 Hijrah. Mana mungkin dia bisa jumpa sama Nabi? 2 abad setengah jarak dia dengan Nabi. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya. Nah, Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan ini dijaga sampai hari ini di Rokan dulu. Sekarang orang sudah tidak pakai ini lagi gara-gara ilmu pengetahuan teknologi. Kamu dapat hadis ini dari mana? Langsung dari Nabi. Kok bisa? Sanad kamu mana? Saya Google Nabi. Bisa. Makanya saya ceramah ke Rokan Hilir baru pertama kali sampai ke Sedinginan, tapi masyarakat situ macam udah lama kenal sama saya. Selamat datang Ustaz Somad, dipeluk mereka udah lama rindu sama Ustaz Somad. Jadi saya termenung, saya terpikir jangan-jangan mereka ini salah undang. Jangan-jangan ada Ustaz Somad lain yang selalu ke sini. Akhirnya saya tanya, Bapak kenal sama saya? Ya, kami sedang menakik gotah pun mendengar suara Ustaz. Rupanya radio disimpannya di kantong, dia sambil memotong. Jadi suara saya sampai kemari. Sampai dari mana? Dari radio Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan. Sampai ke Sedinginan, sampai ke Tanah Putih, suara dari sini. Saya bilang saya sudah lama tak ceramah ke sana, lebih setahun. Rupanya rekaman tetap diputar. Itu berkat apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Diundanglah saya ke Sibolga. Saya penasaran nih, betul tak orang Sibolga ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, ya, kami undang ke Sibolga. Ini jangan-jangan orang mau ngerjai saya. Jangan-jangan kawan mau main-mainkan saya. Ya, saya datang. Kirim tiket. Ini nomor HP, WhatsApp saya. Iyalah, datang. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Medan. Menginap di asrama haji. Dari Medan ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh naik mobil ke Loknga, pantai Loknga, terus sampai ke Maulabuh, Aceh Barat. Yang di Aceh. Lalu kemudian yang di Sibolga, dari Medan juga. Dari Medan naik pesawat lalu ke Sibolga. Sampai di Sibolga, ke masjid, ceritalah. Saya tak mau bertanya, kenapa Pak Bupati ini ngundang saya. Kata Pak Bupati Sibolga, saya Pak Ustadz orangnya senang mendengar ceramah. Ini orang Batak. Kalau dari maghrib ke isya, ku tutup pintu rumahku itu. Tidak ada orang tamu masuk. Ku hidupkan YouTube. Nampak ku ada Ustadz satu. Aneh ini orang. Saya panggil staf saya. Tolong kau cari ini Ustadz ini. Di mana makhluk ini berada. Mereka carilah info di internet. Rupanya Ustadz ini dari Pekanbaru. Cari-cari kontak, telepon. Dari mana bisa mengenal? Iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika sedang gencar-gencarnya isu Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad anti kebinekaan yang disebar oleh www.suaranasional.com, diadukan oleh Adi Wijaya, diadukan oleh LSM penjaga kebinekaan yang antah berantah tak asal muasalnya dari mana. Allah Ta'ala berikan pertolongan, tak putus menghubungi ayahanda. Setiap SMS, ya tolong doa. Ya tolong doa. Tak bisa datang. Allah kasihkan pertolongan. Di minggu pekan yang sama isu itu beredar. Di pekan yang sama pula datang SMS. Saya staf Menteri Menpora. Saya menduga ini pasti orang mau ngerjai saya.
Saya staf Menpora, bisa Ustadz datang ke Jakarta? Saya bilang bisa. Kirim tiket 2, saya dengan Ustadz Dayat. Ya, dia kirim tiket. Saya menduga ini main-main. Rupanya tiket Garuda pula, kelas bisnis. Wah, ini tak main-main nih, serius nih. Sampai ke sana, berjumpalah di kantor, belum ada menterinya. Ba'da zuhur, salat zuhur di kantor, sampai ke rumah Pak Menteri jam 3, berjumpa, bersalaman. Memang betul-betul Pak Imam Nahrawi, asli Imam Nahrawi, bukan patung lilin. Saya mau bertanya segan, Pak Menteri langsung bicara, saya tiap malam nonton ceramah Ustadz. Asal pulang kantor, habis sholat kami hidupkan nonton. Dipanggilnya istrinya, Bu, ini yang selalu kita lihat. Oh iya, ada tanda-tanda wajah terkejut di wajah Pak Ibu. Ini yang selalu kita tonton. Tak lama kemudian masuk SMS dari Cak Imin, Muhaimin Iskandar. Mohon maaf Pak Kiai, saya sedang berada di tanah suci Makkah. Saya termasuk yang setiap hari menonton ceramah Pak. Kenapa suara kita bisa dibeli dengan 50.000? Karena fakir. Ceramahnya penuh. Bapak ibu saudara sekalian, jangan pilih pemimpin yang tidak pro pada Islam. Jangan pilih pemimpin kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu datang mereka, tak pakai ceramah, tapi pakai duit. Coblos saya 500.000. Deal? Deal. Money politik, black campaign. Makanya di Jakarta, one man, one vote, satu suara, satu pilihan. Berapa banyak suara bisa dibeli dengan uang. Gara-gara apa? Bukan tak ada ustadz di Jakarta, bukan tak ada ulama di Jakarta, banyak. Tapi kenapa? Suara bisa dibeli karena lemah dalam bidang ekonomi. Fakultas Pertanian, Faper Tapet. Ini Fakultas Usuluddin, di samping tempat saya mengajar, Faper Tapet. Fakultas Pertanian dan Peternakan. Saya kalau ditanya orang, Ustadz, fakultas itu apa? Usuluddin. Itu syariah, itu fakultas Al-Baqarah, sapi betina. Pertanian dan peternakan. Surat yang pertama dalam Al-Quran pembukaan Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Bisa dibuat membajak sawah, bisa dibuat untuk kurban, bisa dipakai untuk bertani, tapi juga beternak. Indonesia gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Dicampakkan batang ubi, campakkan aja ke belakang, usah tengok, besok bertunas, walaupun sungsang ke bawah. Hebatnya negeri ini. Tapi aneh bin ajaib, kita sampai hari ini masih impor sapi. Di mana mengimpor sapi? Australia. Kenapa kita tidak? Fakultas Pertanian buat sapi. Kalau perlu orang Australia itu beli sapi ke tempat kita. Sapi besar, 1 ton besarnya. Apa tak? Buat kolam. Orang kita belajar ilmu ikan kemana? Ke Jepang. Bapak S3 di mana? Jepang. Belajar apa? Ikan. Tak salah. Tapi setelah pulang, dikembangkan. Buat kolam besar, ikan. Tapi jangan seperti yang diungkapkan oleh pemikir Muslim dari Riau. Apa kata dia? Membuat kolam ikan di atas kertas. Apa makna membuat kolam ikan di atas kertas? Kolam menurut etimologi, kolam menurut terminologi, kolam menurut syanu, kolam menurut anu, kolam. Pernah tak buat kolam? Tak pernah. Cara bertanam semangka menurut teori dia, ini true story, kisah nyata. Saudara saya yang kuliah di Fakultas Pertanian, kata dia bisa tanam semangka besar. Begitu dicoba, ini ilmu perlu penerapan. Maka insya Allah sekarang semangka dari Cina sudah masuk, semangka palsu, bercampur dengan macam-macam, semuanya dari Cina. Oleh sebab itu maka inilah, nanti saya bicara Cina katanya anti kebinekaan. Bicara dia tak bisa menyebut huruf pop karena banyak lemak babi, anti kebinekaan. Kalau gitu payahlah ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam harus menguasainya. Masuk kalian ke fakultas pertanian, tolong dengan pertanian itu umat Islam. Masuk kalian ke fakultas kedokteran, tolong umat Islam dengan kedokteran. Masuk ke fakultas peternakan, bantu kurban. Jangan lagi kita mengimpor sapi sakit. Sapi yang sakit dibawa, begitu dipotong, ditengok hatinya berulat. Kenapa? Karena bukan Islam yang beternak. Ada tipu, ada bohong, ada dusta. Jadi kalau sudah disebut Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kafah. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Kabeh. Secara keseluruhan. Ipoleksos hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan harus menyentuh semua aspek Islam. Saya Pak Ustadz tak tertarik bertani-tani ini. Oke, masuk ente ke fakultas peternakan. Saya pun menengok sapi ini mau muntah saya Pak Ustadz. Oke, kalau gitu ente bicara masalah hukum. Hukum nih saya Pak Ustadz tak tertarik masalah hukum ini. Kalau gitu kamu masuk fakultas kedokteran, menengok jarum suntik hati saya bergetar pula. Mati aja lah kalau gitu. Ambil fakultas Fisipol, fakultas ilmu sosial dan politik. Umat Islam jangan berpolitik. Umat Islam tinggalkan politik. Politik itu haram, politik itu jahat, politikus itu tikus. Berapa tahun ulama yang tak mengerti melarang kita politik, jangan politik. Akhirnya politik diambil orang. Untung Ahok kalah. Sempat menang kemarin, entahlah, hancur, kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang kita dibuatnya. Oleh sebab itu maka anak-anak Rokan Hulu, ketika engkau punya kekuasaan itu kau pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ceramah tak selesai. Ceramah saya ke atas mimbar, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat, makan haram, akan ditimpakan ke keningnya, ke pundaknya, ke ususnya. Orang bukan dengar. Begitu selesai kita khutbah, cepat betul khutbahnya. Tak selesai dengan ceramah. Ini dengan segenggam kekuasaan di tanganmu, kau pakai menolong agama Allah. 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, paling tinggi perolehan zakatnya Kabupaten Siak, 10 miliar tahun 2015. 10 M. Maka waktu diundang saya ke Maulabuh Aceh Barat, saya pun ceramah. Saya dari Riau, kabupaten di tempat kami, ada yang zakatnya 10 miliar. Saya kata. Selesai ceramah, pas acara makan dengan panitia, datang Ketua BAS Aceh Barat. Ustaz Somad, ya, alhamdulillah Pak Ustaz, kami di Maulabuh ini Aceh Barat, zakat kami dapat 15 miliar. Pelajaran berharga buat saya. Akan datang kalau ingin ceramah, tanya dulu. Tanya dulu. Makanya kalian pun kalau ceramah tanya, sini berapa? Di sini baru 4 Pak. Baru suami 10. Tapi kalau kita di sini berapa? 14 Pak. Iyalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa bisa? Saya baru pulang dari Kutacane. Kutacane ibu kota Aceh Tenggara. Masjidnya mantap, bagus. Ketik Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Aceh Tenggara. Tertulis di situ UPTD. Masjid ini di bawah UPTD. Sistemnya jalan. Maka langsung ini Pak Ustadz kalau diharapkan kotak infak tak jalan. Kotaknya banyak, kerincing masuk. Tapi uang negara diambil UPTD. Lalu saya tanya, UPTD-nya di bawah dinas apa? Dinas apa dimasukkan UPTD? Dinas Syariah Islam. Ini kita yang tak punya. Kenapa Aceh bisa dapat dinas syariah Islam? Kenapa kita Rokan Hulu tak bisa? Kenapa kita tak bisa? Kenapa Aceh bisa? Karena Aceh dapat otsus otonomi khusus. Kami mau bergabung dengan NKRI, tapi berikan kami 2 keistimewaan. Pertama, izinkan kami menerapkan syariat Islam. Yang kedua, berikan kami otonomi khusus minyak 40%. Kita Riau, minyak paling hebat di dunia. 5 Chevron itu Riau, Kalimantan Barat, Jakarta, sisanya Riau. Minas,
Kandis, Duri, Dumai. Sisanya baru yang lain. Minyak kita. Andai minyak Riau itu untuk Riau, tak ada lagi jalan aspal di Riau. Keramik semuanya. Terpleset-pleset anak-anak muda di Riau. Makanya kita perlu pemimpin yang berani memperjuangkan hak. Ada satu foto, gambar satu foto di internet. Apa isi gambarnya? Anak sakai tak pakai celana, balik memancing, sedang tegak di atas pipa minyak yang besar. Lebih besar pipa minyak itu dari badannya, dan anak itu sedang berjalan tak pakai celana, membawa pancing pulang. Apa makna gambar itu? Penuh dengan makna. Begitulah keadaan kita, yang sepadahal kalau pipa itu meletup, bam! Yang mati duluan siapa? Orang Riau mati duluan. Resikonya luar biasa. Makanya ketika kita dapat otonomi daerah, OTDA, tahun 1999, saya waktu itu kuliah di Mesir, sama macam adik-adik, sedang jadi mahasiswa. Kami mahasiswa Riau, dengan Ustadz Nofri, dialog dengan tokoh dari Riau. KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Saya angkat tangan. Pak, setelah otonomi ini, bisa kami anak Riau punya rumah? Bisa kami dapat beasiswa? Bisa kami dapat bantuan? Bisa kami balik disediakan kerja? Apa kata Pak Utusan Riau? Mohon maaf ya, tahu kalian apa arti otonomi itu? Tidak Pak, oto diorang mi dia Pak. Perjuangan masih panjang. Abdul Somad sudah 40 tahun. Karir terakhir saya dosen, saya PNS. Ini habis, sampai mati saya. 20 tahun lagi, 2040 saya mati insyaallah. Habis, kalau sampai. Kalau tak sampai sudah saya sampaikan. Tapi saya bangga anak-anak mahasiswa UPP akan memperjuangkan yang pernah saya sampaikan. 2040 terwujud, mati Abdul Somad dimakan cacing tanah. Tapi yang disampaikannya dulu mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Ini bahwa ini nanti akan diupload ke YouTube menuai lagi kontroversi. Abdul Somad mau merdekakan Riau, Abdul Somad anti minyak, terserah, tak penting. Toh pun kalau dijebloskan mereka akan datang Pak Hafid ngirim nasi bungkus. Apa ditakutkan? Hidup ini singkat, tak lama-lama. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Siapa yang takut mengambil resiko, jangan hidup. Nih, tanya ayah Khalifah Umar yang sudah lama menjalani hidup. Tanya bagaimana perjuangan beliau penuh dengan tantangan. Tanya Pak Hafid, tanya Pak Nasrul Hadi, bagaimana tantangan mereka. Maka undang mereka dalam sebuah seminar, simposium, motivator, motivasi. Belajar kepada orang yang hidup. Jangan belajar kepada Google, tak tahu entah siapa yang nulis. Ngomong di situ motivator, dibawa ke hotel, pakai infocus, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy. Belajar itu ke orang, manusia yang ada di depan kita, yang bisa kita tengok kiprahnya, kesehariannya. Ah, ini namanya. Oh, tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11. Cepat betul waktu di UPP. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Yang baru kita kaji baru satu aspek, ipteknya. Seni belum. Sekarang kita masuk ke seni. Islam tidak mengharamkan seni. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah tahun ke-8, nampaknya lukisan Ibrahim sedang mengundi. Botol diisi dengan 3 anak panah, mau diundi. Yang dipotong nanti Ismail atau Ishak. Kata Nabi, bakar lukisan itu, karena menyebabkan orang syirik. Bakar. Seni patung tak boleh. Patung dicetak, diukir, dibentuk 3 dimensi. Kalau disenter ada bayang-bayangnya, haram, tak boleh. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke rumah fiha tamasil. Kalau ada patung di sini, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Adapun foto maka dia bukan patung. Kalau ada orang menyamakan foto dengan patung,
maka Syekh Bahyat Al-Muti'i sudah menulis kitab tentang ini, bahwa foto itu bukan patung. Karena foto adalah hablus suzil, menahan cahaya. Cahaya jam 11 saya tahan dengan alat ini. Bukan membuat patung. Sedangkan patung membentuk, mengukir, mencetak. Nah, itu baru dia patung. Tak sama antara foto dengan patung. Kalau ada orang yang mengharamkan foto, mungkin bukan karena fotonya, tapi karena posenya. Pose foto itu tak layak. Itu tak betul. Jangan kalian adik-adikku berfoto macam-macam pose lalu kalian upload ke YouTube, kalian upload ke Instagram, kalian upload ke FB. Foto kalian sudah jadi milik seluruh dunia. Jangan heran, maaf cakap, sekarang sudah ada software, kalau dimasukkan foto itu orang yang berbaju berubah menjadi anak kecil tak berbaju. Software punya kerja, iptek lagi. Tapi kalau foto ramai-ramai waktu acara pengajian untuk syiar, oke. Tapi kalau sendirian lo foto, tahu tak artinya apa? Ini artinya I swear, aku bersumpah atas nama Allah Bapa, Anak Allah, Rohul Kudus. Bagi yang perempuan begini bahaya lagi. Artinya jadikan aku yang kedua. Dalam bahasa Melayu, seorang laki-laki bernama Syekh Abdul Raub As-Singkili, kitabnya berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kalau tak ada dia, mungkin hari ini dia yang paling berjasa. Setiap kita membaca terjemah Al-Quran, mengalir pahalanya kepada almarhum Syekh Abdul Raub As-Singkili. Syekh Abdul Raub As-Singkili, orang Aceh tak mau memanggil namanya. Orang Aceh nyebut nama tak sopan. Sama seperti kita, anak kecil dipanggil nama, orang besar disebut gelar. Makanya kalau kita pidato, nan ketek indak disebut namo, nan godang indak diimbau golau. Yang besar itu ada gelarnya. Orang tak boleh sebut nama, tak sopan. Makanya orang Aceh tak menyebut Abdul Raub, tidak. Tapi disebutnya siapa? Syiah Kuala. Syiah, bukan Syiah. Banyak orang keliru. Kau kuliah di mana? Banda Aceh. Di universitas apa? Universitas Syiah Kuala. Bukan Syiah. Syiah Kuala tak ada hubungan dengan Syiah. Syiah artinya syekh. Karena orang Aceh menyebut syekh Syiah. Syekh Kuala. Karena kebetulan makamnya di Kuala. Yang ketika datang banjir bandang tsunami, makam itu tak tersentuh tsunami sama sekali. Di antara karomah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili di ujung namanya itu menunjukkan kampungnya. Al-Makki, orang Makkah. Al-Madani, orang Madinah. Al-Kampari, orang Kampar. As-Singkili, orang Singkel, Aceh Singkel. Syekh Abdul Raub As-Singkili orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran, dan dia punya kitab hadis Syarah Arba'in. Arba'in 40, dikumpulkannya hadis 40 ditulisnya. Dan dia juga punya buku tentang nasihat-nasihat untuk raja-raja Aceh. Ini ulama besar luar biasa. Syekh Abdul Raub As-Singkili punya murid. Muridnya ini datang dari Jawa Barat, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Makamnya masih diziarahi orang, tempat keramat sampai sekarang, dimuliakan orang. Lalu kemudian Syekh Abdul Raub As-Singkili punya murid datang dari Sulawesi, bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Makassari diambil dari nama suku Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari datang dari Makassar, belajar ke Aceh. Datang dari Jawa Barat, belajar ke Aceh. Dan satu lagi murid Syekh Yusuf, Syekh Abdul Raub As-Singkili punya murid bernama Syekh Burhanuddin, berasal dari Ulakan, Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Ini menunjukkan zaman mereka belum ada Google, belum ada internet, tapi mereka sudah punya jaringan ulama di Nusantara. Dari Sulawesi bisa ke Sumatera, dari Sumatera Barat bisa ke Aceh, dari Jawa Barat bisa datang ke Aceh.
Padahal waktu itu transportasi. Sekarang saja saya ceramah ke ujung Pandang rasanya jauh. Pekanbaru transit Jakarta, dari Jakarta ke ujung Pandang. Kemarin dari Pekanbaru transit Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan baru ke Samarinda. Begitu sekarang cepatnya, kita tetap lelah capek. Bagaimana mereka dulu? Jadi dengan mengkaji Islam di Nusantara tidak ada bedanya dengan Timur Tengah, tapi membangkitkan lagi semangat anak-anak muda kita bahwa kita bukan Islam copy paste, bukan hanya mengikut ulama yang ada di Timur Tengah, tapi juga orang-orang kita cerdas, sehingga tidak lagi ada alasan kenapa kamu tidak paham Islam, saya kan bukan orang Arab. Kenapa kamu tidak serius belajar, saya kan bukan orang Arab. Kita walaupun orang Nusantara, tapi kualitas keislaman, berpikir, kekuatan hafalan kita tak kalah dengan mereka. Ada seorang ulama menulis tafsir tebal, nama tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz, Sayyid pemimpin ulama, alim, satu alim, dua aliman, kalau banyak ulama, Sayyid ulama, pemimpin ulama-ulama Hijaz, Makkah, Madinah disebut dengan Hijaz. Kalau nanti ada yang menyebut dari mana nih? Dari Hijaz. Hijaz nama lama Makkah dan Madinah. Pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Siapa namanya? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani di ujung namanya menunjukkan asal daerahnya, Banten, Nusantara. Lalu kemudian ada seorang ulama ahli hadis, Muhammad Nawawi Al-Bantani, ahli tafsir. Bagaimana dengan bidang hadis? Spesialisasi. Profesor Munzir, tafsir. Profesor Ilyas Husti, hadis. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Dr. Mustafa Umar, tafsir. Dr. Dasman Yahya, hadis. Mereka punya spesialisasi bidang macam-macam. Islam sudah mengatur itu. Imam Bukhari, hadis. Imam Tabari, tafsir. Imam Syafi'i, fikih. Imam Asy'ari, akidah. Spesialisasi. Itu SPOG, spesialis kandungan. Itu SPOT, spesialis ortopedi tulang belakang. Itu spesialis jantung koroner. Itu spesialis, pokoknya spesialis lah. Nah, jadi spesialis dalam bidang kedokteran itu juga ada dalam bidang Islam. Nah, ulama di Nusantara ini sudah punya spesialisasi. Bidang hadis, Syekh Mahfud At-Tirmasi. Bukunya bahasa Arab, dibaca orang Arab, dicetak di Arab, di Beirut, Lebanon. Nama Mahfud At-Tirmasi. Tirmasi itu mana? Pacitan, Jawa Tengah. Cucunya masih ada, cicitnya sekarang pemimpin pesantren, Syekh Mahfud At-Tirmasi. Lalu kemudian ada ulama, puncak ulama Nusantara, menjadi mufti. Kampar punya mufti, namanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Pernah jadi mufti di Rokan Hulu. Mufti diambil dari kata fatwa. Kalau sudah mufti mengeluarkan fatwa, tak boleh ada ustadz lain yang mengeluarkan fatwa. Kita punya mufti. Oleh sebab itu ada acara, masyarakat bertanya, mufti menjawab. Di Pekanbaru, Ustadz Mawardi punya acara di Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman. Anda bertanya, mufti menjawab. Fatwa. Mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Arab. Imam Masjidil Arab, imam besar Masjidil Arab, mufti dalam mazhab Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi di akhir namanya menunjukkan asal kampungnya Minangkabau, dan dia punya murid-murid dari Nusantara datang ke Makkah. Saya tak sebut Indonesia karena mereka datang ke Makkah sebelum Republik Indonesia berdiri. Proklamasi Bung Karno hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945
sedangkan mereka sudah menjadi imam di Masjidil Haram. Saya Al-Fakir Abdul Somad datang kemari tidak ada niat untuk mengajar sama sekali, tidak ada niat untuk berceramah, hanya untuk bersilaturahim kepada keluarga besar Tuan Guru Tengku Abuya Syekh Mudawali, salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di Aceh itu ada ulama yang mereka sebut sampai ke tingkat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi adalah ulama besar yang disebut bernama Syekh Muhammad Wali. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Makkah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, Syekh Tarekat Naqasabandiyah, dalam bidang tasawuf, mursyid, dalam bidang tafsir, paham. Ustaz tahu dari mana? Saya tanya, Masjid Agung, Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam ini. Ya, siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali dari Aceh. Iya, mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya, lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari.
Saya Al-Fakir Abdul Somad datang kemari tidak ada niat untuk mengajar sama sekali, tidak ada niat untuk berceramah, hanya untuk bersilaturahim kepada keluarga besar, Tuan Guru, Tengku, Abuya, Syekh Mudawali, salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Dan Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan itu. Salah satu anak putra beliau menjadi guru besar dalam bidang usul fiqh, Profesor Dr. Buya Tengku Haji Muhibbuddin Wali. Di mana-mana namanya masyhur, di Al-Azhar University, tunggal dunia, tapi anak-anak beliau tetap ditolong Allah. Kau tolong agama Allah, kau cerahkan umat ini, anak-anakmu nanti pun akan ditolong Allah. Ini pelajaran penting saya ambil. Saya datang kemari tidak pernah terdaftar sebagai santri siswa, tapi perjalanan man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ilmu dalam itu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah. Datang ke pesantren ini, datang ke daerah ini, bukan cuma orang yang datang kemari, batu-batu kerikil pun berdatangan kemari. Siapa yang memanggil dia? Dia yang membuat batu-batu bertasbih, yang membuat pelepah korma bertasbih. Kalau ada manusia tak bertasbih, lebih hina dari pelepah korma, lebih hina daripada kerikil-kerikil. Tak pernah putus tasbih dari mulut, dari hati mereka. Mereka pengamal tarekat Naqsyabandiyah, tak pernah putus zikir dari dada mereka. Allah, 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 Allah. Tak pernah putus. Banyak orang mulutnya berzikir, subhanallah, 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 tapi hatinya ingat kelapa, namanya zikir kelapa. Mulutnya berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya ingat ikan, namanya zikir ikan. Tapi mereka, kadang mereka sedang mengajar, kadang mereka sedang duduk, kadang mereka sedang bicara, tapi mulut mereka berkata, mulut mereka mengajar di kelas, mulut mereka menyambut tamu, tapi hati mereka tak pernah putus. Itulah yang diajarkan dalam suluk, itulah yang diajarkan dalam tuwajuh, itulah yang diajarkan oleh khalifah mursyid, itu yang diajarkan oleh guru-guru. Tak pernah putus dari jantung mereka. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, tegak, duduk, berbaring, tak pernah putus. Allah, Allah, Allah. Pelajari itu, ambil dari guru mursyid, ambil dari guru tarekat Naqsyabandiyah. Mereka yang belajar itu dari guru mereka. Minta limpahan barakah. Pusat tarekat Naqsyabandiyah di Aceh, Nanggro, Darussalam. Maka sampai kalian di sini, tidur kalian di sini, jangan seperti pepatah, ayam mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa mati? Karena tidak mau mencatokkan untuk mematuk padi yang ada. Padi sekeliling, tapi dia tidak mau. Di sini pusatnya ilmu hakikat, di sini pusatnya ilmu tarekat, di sini pusatnya ilmu ma'rifat. Di sini belajar kitab kuning. Keluar dari sini tak membawa apa-apa, hanya membawa berat badan dan perut saja. Apa gunanya? Kalian yang sudah datang kemari beruntung bertuah. Saya yang datang dari Riau sana, jauh, naik pesawat berapa kali, baru nyambung 2 kali. Dari Pekanbaru ke Kuala Namu naik pesawat besar, dari Kuala Namu kemari naik pesawat perempuan, Susi Air. Sampai kemari naik laut, naik udara, naik darat, sampai kemari untuk mengambil barokah Tuan Guru. Maka yang sudah ada di sini, belajarlah. Iqra, baca, ta'allam, pelajari, jarib, coba, jarib wala'il takun arifan. Kau coba, kau rasakan, kau akan tahu. Orang yang sudah merasakan manisnya luar biasa. Saya pergi ke Jawa Barat, datang Pak Gubernur, diberi saya minum kopi. Ustaz, coba dulu kopi Jawa Barat. Ustaz akan merasakan manisnya kopi ini luar biasa. Caranya gimana?
langsung masukkan ke mulut, jangan langsung ditelan, coba putar-putar ke kiri ke kanan. Setelah itu Ustaz langsung merasakan. Coba Ustaz, saya pun coba dekatkan ke mulut, telan. Gimana rasanya Ustaz? Pahit. Kata dia manis. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya, sedangkan saya belum merasakan manisnya. Untuk merasakan manisnya kopi saja mesti minumnya berkali-kali, apalagi merasakan manisnya zikir, apalagi merasakan manisnya kitab kuning, apalagi manisnya muhasabah, mulazamah, talaqi dengan para guru. Maka terus kalian belajar di sini sampai kalian rasakan manisnya. Pergi saya ke perkampungan suku Talang Mama, pedalaman Melayu Riau, suku tua, sampai ke dalam berjumpa dengan kepala suku. Kepala suku memakan sirih, dia ambil daun sirih, saya pun ambil daun sirih. Dia ambil pinang muda, saya pun ambil pinang. Dia ambil gambir, saya pun oleskan gambir. Dia ambil kapur sirih, saya pun ambil kapur. Dia buat lipat itu daun sirih, saya pun lipat. Dia masukkan ke mulutnya, saya pun masuk ke mulut saya. Setelah dia kunyah, dia pun tersenyum, saya tak bisa senyum. Pahitnya minta ampun, keras. Ternyata baru pertama kali kau makan sirih Abdul Somad. Bagaimana rasanya? Pahit, kelat, pedas. Tapi kalau sudah lama-lama kau merasakan manisnya sirih, maka muncullah ungkapan habis manis sepah ditelan. Saking kan kau rasakan sudah manisnya yang luar biasa. Begitulah manisnya zikir, begitulah manisnya ilmu, begitulah manisnya mulazamah, begitulah manisnya bersama para wali-wali Allah. Beruntung bertuah kalian. Abdul Somad termasuk orang yang tak beruntung. Masuk sekolah sini tak selesai, masuk sekolah sini tak selesai, masuk sekolah sini tak selesai, sekolah tak pernah selesai. Tapi Allah Ta'ala kasihan hamba ini. Kau sudahlah tak sekolah selesai, berat pun badan kurang, maka tu kasih kau satu keutamaan, ku viralkan satu videomu, kata Allah, supaya alam melihat dan menonton saya. Tapi Allah Ta'ala kasihan hamba ini. Kau sudahlah tak sekolah selesai, berat pun badan kurang, maka tu kasih kau satu keutamaan, ku viralkan satu videomu, kata Allah, supaya alam melihat dan menonton, supaya kau diuji dengan nikmat ini, supaya kau bersyukur. Berjalanlah kau Abdul Somad ke seluruh semesta alam, kutipiskan satu saja hikmahku, supaya kau sampaikan ke hamba-hamba Allah. Besok pagi kami tetap berada di negeri Nangro, Aceh Darussalam. Hari Senin pagi kami pun mulai akan bertolak ke Jakarta. Habis setelah itu visa sudah dapat, hari Senin kami akan masuk ke Australia. Kalau bisa masuk alhamdulillah, kalau tak bisa masuk berarti kena usir sekali lagi. Al-ardu ardullah, bumi ini bumi Allah, wal ibadu ibadullah, hamba-hamba ini yang kau jumpai hamba Allah. Saya dari Riau, kami orang Melayu. Pergi ke Medan, jumpa dengan orang Batak, orang Batak juga hamba Allah. Pergi ke Aceh, jumpa dengan orang Aceh juga hamba Allah. Nanti kami pergi ke Jakarta, jumpa orang Betawi juga hamba Allah. Selesai dari Jakarta, kalau bisa masuk ke Australia, orang Australia juga hamba Allah. Mau rambutnya pirang, mau matanya biru, mau kulitnya putih, mau yang hitam, semua hamba Allah. Berjalan di atas muka bumi Allah, langkahkan kakimu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan lupa, hidup mesti berkawan-kawan. Sedangkan Nabi Muhammad ada kawannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Rabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Somad juga berkawan. Siapa yang membawa Abdul Somad ke pesantren ini? Kakak kelas saya dulu di pesantren Darul Arafah, dulu di Mesir. Dialah Al-Mukarram Ustaz Fadil Rahmi. Dialah yang bawa saya kemari. Kalau tidak tak sampai saya kemari. Maka saya banyakkan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada beliau. Ustaz Fadil Rahmi, mana orang? Tak pula ikut sama saya. Oh ada. Ini senior saya, jauh lebih ganteng dari saya. Ustaz Umar Baksanjani, tapi tidak Syiah, dia Sunnah wal Jamaah. Alumni, beliau alumni dan pelajarannya ke dua negara, ke Mesir
lanjut lagi ke Tunisia, Mesir, Tunisia. Mana Tunisia itu Ustaz? Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko, habis Maroko, Samudra Atlantik, habis itu Real Madrid, Barcelona. Mereka alumni dari Darussalam bisa belajar sampai ke Tunisia, Mesir, dari Mesir, Libya, Muammar Gaddafi melompat dia sampai ke Tunisia, di Tunis bisa. Artinya apa? Jangan merasa tidak pede, alumni tamat daya. Tunjukkan dadamu, tunjukkan aku alumni daya. Tulis di baju kaosmu besar-besar, alumni daya. Daya, kamu apa? Alumni daya bisa ke Mesir, alumni daya bisa ke Tunisia, alumni daya bisa jadi dokter, alumni daya. Orang yang tamat daya adalah orang yang cerdas, betul? Kalau tak cerdas alumni daya, tak akan mungkin mereka bisa baca kitab. Kalian yang sekolah umum, pelajaran kalian cuma 5: fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi kami fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasa, fikih muqaran, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Syafi'i, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis mawdu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, bahasa Arab, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, bayan. Tak terhitung lagi berapa jumlah. Itu semua ada di kepala kami itu semua. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, masukkanlah ke daya anak-anak yang paling cerdas. Kalau anak kalian ada 4, mana anak yang paling cerdas, itu masukkan ke daya. Sekarang enggak, mana anak yang paling goblok, itu masuk ke daya. Dia bodoh, tak bisa, tiba-tiba diberi 20 pelajaran, begitu masuk 3 hari error. Auzubillah. Mohon maaf Abu, mohon maaf Abi, mohon maaf Tengku, mohon maaf Tuan Guru. Kedatangan saya yang mestinya majlis ini majlis yang tenang, mutmainnah, majlis yang penuh dengan haibah, majlis yang penuh dengan hormat. Akhirnya karena kedatangan saya muridnya ketawa terbahak-bahak. Baru agak tak tertawa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita mungkin berpisah di sini, tapi kita tak pernah berpisah dalam hati, karena kau selalu di hati. Doakan Abdul Somad dalam munajat kalian, dalam sujud kalian. Mudah-mudahan kita bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari adik beliau yang tadi memberikan kata sambutan, abi kita, guru kita semua sudah tamat dari Al-Azhar tahun 1971, sedangkan saya baru lahir 77. Beliau 71 sudah tamat Azhar, 6 tahun sesudah itu baru saya lahir. Jadi kalau saya berceramah, na'udzubillah, sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Oleh sebab itu hadir ini, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasilahu, hendaklah mereka menyambung tali silaturahim. Senior kami, guru kami, kakak kelas kami, Al-Mukarram Al-Ustaz yang sekarang menjadi ketua Jamiah Tarekat Mu'ad Indonesia Provinsi Riau,
Ustaz Alaidin Atari, pimpinan pesantren Darussalam Batu Besurat Riau. Riau itu anak dari Syekh Aidarus. Aidarus itu adalah murid daripada guru-guru. Maka hubungan Riau dengan Aceh amat sangat erat sampai hari ini. Mereka saling berkomunikasi, bersilaturahim. Maka saya datang kemari berziarah. Setelah berziarah ke makam Tuan Syekh, lalu kemudian bersilaturahim kepada yang hidup, kemudian pula anak-anak, santri-santri, murid-murid, para penuntut ilmu yang selama ini menyaksikan jamaah YouTubiah. Kami Ustaz ingin jangan cuma mengambil dari buku, mendengar dari internet. Kami ingin ijazah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-buku yang kutulis dan semua hadis-hadis yang kuriwayatkan, semua ceramah-ceramah yang selama ini antum dengarkan. Ijazahkan ammah. Saya ijazahkan ijazah ammah kepada seluruh yang hadir di majlis ini. Qabilna. Asa an tanfa'ana fid daraini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ini. Amin. Tapi tentulah sebagai manusia Abdul Somad, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, banyak silap, banyak salah, pernah di pesantren tapi tidak selesai, ilmu tidak sempurna. Maka yang menyempurnakan itu adalah anak-anak, adik-adik. Kalian jauh lebih muda dari saya dari umur, tapi sesungguhnya dalam masalah ilmu dan amal mungkin kalian adalah guru-guru saya. Maka oleh sebab itu jangan lupa la tabkhalu, jangan bakhil dan pelit untuk menyertakan Abdul Somad dalam doa kalian. Doakan Abdul Somad. Kalian belajar malam, tahajud malam bersama tuan-tuan guru, maka doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal pengajian lagi. Yang namanya mati tidak bisa dipesan. Ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Islam isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ketiga-tiga itu ada pada Tuan Syekh Mudawali, yang dilanjutkan oleh Syekh Muhibbuddin Wali, yang dilanjutkan oleh zuriat-zuriat beliau yang dipelihara Allah Ta'ala. Dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ada orang hebat dalam bidang fikih tapi lemah tasawuf. Ada orang hebat dalam bidang tasawuf tapi lemah dalam bidang fikih. Yang lebih parah, tasawuf tak tahu, fikih tak ngerti. Na'udzubillah. Tapi di sini dalam bidang fikih matang fikih mazhab Syafi'i. Masak fikih Syafi'i itu di kepala mereka. Dalam bidang akidah sifat 20 itu menjadi senjata mereka untuk menolak Khawarij, menolak Murji'ah, menolak Qadariyah, menolak Mu'tazilah, menolak Khalqul Quran, menolak Ribrar, menolak sekuler, menolak ateis, mulhid. Akidahnya mesti tanamkan. Belajar ke guru-guru, baca kitab-kitab. Ad-Dasuqi ala Ummul Barahin, Al-Usunul Hamidiyah, Aqidah Asy'ariyah, itu semua tamam, sempurna. Nahu, sharaf, ma'ani, mantik, bayan, balaghah, arud qawafi, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis mawdu'i, tafsir, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqaran, fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali. Masak di kepala itu semua, sehingga ketika keluar dari sini seperti orang akan masuk ke dalam hutan rimba, pedangnya tajam, pisaunya terhunus. Maka siapapun yang datang bukan dalam makna ingin berperang, tapi mempersenjatai diri. Disinilah kalian belajar. Nanti kalau sudah di luar tak lagi ada. Di sini ilmu kalian bersanad. Kalian dapat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Ilmu kalian bersanad. Kalian dapat dari siapa? Dari Syekh
Mawardi Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh Muhammad Wali. Dapat dari siapa? Dari Syekh guru beliau, yaitu sanadnya bersambung. Syekh Muhammad Syekh Mudawali mengambil dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Abdul Ghani mengambil tarekat ini dari Syekh Sulaiman Zudi di Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Zudi sampai sanadnya kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin Naqsabandi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah sanad yang bersambung dalam ilmu tasawuf, silsilah sanad bersambung dalam ilmu hadis, silsilah sanad bersambung dalam ilmu fikih sampai kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'i daripada guru-gurunya sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang tidak lagi bersanad. Mana sanadmu? Saya langsung ke Nabi. Mana bisa jumpa Nabi? Nabi meninggal tahun 11, sekarang tahun 1439. Mana bisa kamu jumpa sama Nabi? Mana sanad kamu? Saya Google Nabi. Tak bisa. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Pandang baik-baik, lihat baik-baik dari mana kamu ambil agama kamu. Syarat hadis baru dikatakan sahih kalau cukup 5 syarat. Pertama, ittisalus sanad, sanad bersambung. Yang kedua, adalatul rawi, rawinya mesti adil. Yang ketiga, dhabtur rawi, mesti dhabit, buat ingatan. Yang keempat, ada musyudzul, tidak boleh ada syadz. Mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu, tak boleh bertentangan riwayat yang thiqah dengan yang lebih thiqah. 5, ada mulillah, tidak ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab yang kecil saja tapi mencederai kesahihan hadis. Itu semua ada dalam kepala guru-guru kita. Usul fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, itu dikaji mereka. Dari mana sumber Islam? Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'un man qablana, sadd az-zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Itu semua matang di kepala mereka. Kalian masakkan itu di pesantren ini. Setelah keluar nanti kalian pasang pancingnya. Kita hanya urus pancing. Ambil batang bambu, kasih kail, kasih umpan, letakkan pancing itu. Engkau hanya disuruh Allah urus pancingnya. Adapun ikannya jangan kau urus. Ikannya urusan Allah. Pasang saja pancingnya, jangan pernah berpikir kalau aku pasang pancing kira-kira ikannya datang atau tidak ya. Kira-kira ikannya ada atau tidak ya. Letakkan saja. Kau sangka ikan sepat, ternyata ikan paus yang datang. Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka disitulah letak yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tapi ada yang lebih tinggi derajatnya. Siapa dia? Walladzina utul ilma darajat. Darajat, bertangga-tangga, derajat-derajat tinggi derajatnya. Sudah meninggal 80, 70, 80 tahun yang lalu, tapi makamnya masih tetap didatangi orang. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru pergi ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu naik pesawat lagi, berhenti, sampai datang hanya untuk berziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, jenazahnya, jasadnya, kuburnya tak dijenguk Abdul Somad. Tapi ada orang yang masih hidup, sehat, satu pun tak mau menjenguknya. Ini menjadi pelajaran. Abdul Somad datang kemari tidak berceramah. Abdul Somad sedang mengambil iktibar. Hai Abdul Somad, Syekh Mudawali sudah meninggal, tapi kau datang ke kuburnya. Syekh Muhibbuddin Wali sudah meninggal, tapi kau datang ke kuburnya. Kau tak pernah melihat wajahnya, kau tak bertemu dengan orangnya, tak pernah kau cium tangannya, tapi hatimu terpanggil untuk datang ke makamnya. Sementara kau masih hidup pun kadang tak dijenguk orang. Kenapa? Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, ditanamkan Allah cinta ke dalam hati hamba,
maka tertarik hamba-hamba yang lain, walaupun dia sudah meninggal, tetap dikunjungi orang makamnya. Kita tidak bercita-cita makam kita dikunjungi orang, tapi ini bukti nyata bahwa manusia yang hina rendah, tapi kalau sudah diangkat Allah derajatnya, Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau yang mengangkat setinggi-tingginya, kau pula yang menjatuhkan serendah-rendahnya. Mengapa mereka diangkat Allah derajatnya? Karena satu, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya datang kekhawatiran, aku sudah tua, anakku masih kecil, nanti kalau aku mati bagaimana? Hari ini saya mengambil pelajaran. Hai Abdul Somad, kau jangan takut, kau jangan cemas. Syekh Mudawali meninggal dunia, tapi Allah muliakan dia. Dia sudah meninggal, anak-anaknya tetap bisa belajar ke Kairo. Tadi saya tanya Abi, waktu Abi berangkat ke Mesir, almarhum Buya Tengku Mudawali sudah meninggal dunia, tapi anak-anak beliau tetap ditolong Allah. Kau tolong agama Allah, kau cerahkan umat ini.